Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para calon mahasiswa yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Norman Hakim. Di sini saya mendapat kepercayaan sebagai kabak akademik dan umum. Segala sesuatu dengan berkaitan dengan akademik, nanti saudara-saudara akan berhubungan dengan saya. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang FRS. Apa itu FRS? Nanti ada artinya, kapan FRS, syarat FRS, dan alur FRS, kemudian ada yang disebut bimbingan akademik. Sebelum melangkah lebih jauh, kita akan membahas tentang arti FRS. FRS panjangan dari formulir rencana studi. Kenapa mahasiswa diwajibkan untuk FRS? Karena mahasiswa harus mengontrak mata kuliah, baik semester 1, 2, 3 dan sampai semester akhir. Dan saudara nanti pada semester akhir, semester 8 atau 7 tetap harus FRS. Kapan FRS? FRS dilakukan ketika selesai ujian akhir untuk menginjak ke semester berikutnya. FRS pada saat ini dibagi dalam dua tahapan, atau dua cara. Yang pertama secara tatap muka, kemudian secara online. Perbedaannya hanya yang pertama, tatap muka adalah dengan mencetak KRS untuk ditandatangani oleh dosen. Online itu tidak dicetak, hanya mahasiswa menghubungi dosen bahwa mahasiswa tersebut sudah FRS dan minta dosen untuk merubah status menjadi diterima. Kemudian etika dan estetika FRS, yang pertama adalah saudara wajib sopan santun, pakaian rapi, memakai sepatu kalau misalkan tatap muka, kemudian rambut rapi juga. Syarat-syarat FRS yang pertama adalah Anda telah menyelesaikan keuangan di bagian keuangan pada jadwal yang telah ditentukan. Karena misalkan FRS dari 1 sampai dengan tanggal 7 misal, kemudian saudara itu tanggal 10 FRS, biasanya saudara itu di dalam kehadiran tidak dihitung atau terlambat dan itu harus tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian syarat berikutnya adalah mahasiswa aktif atau yang telah diaktifkan oleh akademik dan memperoleh persetujuan dari keuangan. Jadi saudara setelah membayar keuangan, membayar SPP, kemudian nanti di bagian keuangan dan akademik saudara diaktifkan, baru bisa mengisi FRS. FRS itu dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 semester, kecuali ada FRS perubahan jadi 2. Nanti saya akan bahas tentang FRS perubahan
FRS perubahan dilakukan bila mana ada mata kuliah yang diganti atau mata kuliah yang bentrok jadwalnya. Misalkan mata kuliah A, saudara itu mengambil mata kuliah A dan mata kuliah B. Tapi di dalam jadwal biasanya ini terjadi pada mahasiswa yang mengambil ke atas atau ke bawah. Ya. Makanya di FRS perubahan ini saudara bisa mempunyai kesempatan untuk merubah FRS-nya. Ya. Misalkan kuliah A dan mata kuliah B itu di hari yang sama dan jam yang sama, dan itu di FRS Anda adalah bentrok dan itu bisa dirubah di dalam FRS perubahan. Nah, kan saya bahas kembali yaitu alur perwalian dan FRS ya. Yang pertama, saudara harus melakukan pendaftaran melalui SIMAK dengan cara login menggunakan NPM, dan passwordnya adalah penjumlahan dari NPM tersebut. Contoh, NPM Anda adalah 1, 2, 3. Biasanya itu ada 9 sampai 12 digit ya. Tapi supaya saudara paham, NPM-nya misalkan 1, 2, dan 3. Passwordnya jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3. Nah, itu sebagai password saudara ya. Adalah 6. Nah, nanti akan terbuka ya. Akan terbuka. Nah. Kemudian alur berikutnya adalah mahasiswa melakukan bimbingan akademik dengan dosen wali ya. Nanti saudara akan mendapat buku bimbingan akademik. Kemudian alur berikutnya, tahapan berikutnya yaitu dosen wali menyetujui dengan status diterima pada lembar FRS di SIMAK. Kecuali kalau misalkan pertemuan tatap muka dengan dosen atau perwalian tatap muka dengan dosen, itu saudara harus memprint KRS-nya, diambil oleh saudara, kemudian menghadap dosen yang telah ditentukan waktunya. Nanti dosen untuk sah atau tidaknya adalah adanya tanda tangan dosen wali ya. Kalau sudah ditandatangan dosen wali, itu FRS saudara sah untuk diterimanya. Kemudian ini ada proses kontrak mata kuliah ya. Ini ada prosesnya. Yang pertama, saudara nanti ada link ya. Link daring u.uniga.ic.id ya. Nanti akan dibagikan ya untuk linknya. Kemudian login dengan menggunakan NPM. Kemudian cari layanan mahasiswa. Cari layanan mahasiswa. Biasanya ini ada di layanan mahasiswa itu di layar sebelah kiri ya. Ada di layar sebelah kiri. Kemudian tahun akademiknya diganti ya. Ubah tahun akademiknya menjadi 2021 semester gasal ya. 2020-2021, kemudian klik pengisian KRS. Nanti di sana ada tambah KRS, nanti akan muncul mata kuliah saja, apa saja yang akan Anda akan kontrak, kemudian diklik ya.
sudah klik tambah KRS, kemudian centang mata kuliah yang akan Anda ambil sesuai kelas ya. Kelas A, B, atau C. Lalu klik kontrak mata kuliah. Setelah muncul mata kuliah, nanti akan muncul berapa mata kuliah yang Anda kontrak. Nah, kemudian klik cetak KRS. Ini klik cetak KRS itu untuk FRS secara tatap muka dengan dosen ya. Kemudian karena untuk tatap muka FRS itu adalah wajib ya. Untuk tatap muka adalah wajib untuk mencetak FRS dan transkrip nilai. Biasanya untuk semester 1 itu belum ada transkrip nilainya. Nanti setelah saudara-saudara menginjak ke semester 2 akan ada transkrip nilai, dan fungsinya itu untuk konsultasi mata kuliah apa saja yang akan diambil pada semester berikutnya ya. Nanti sebagai tutorialnya akan saya bagikan ya linknya ya. Kemudian akan saya bahas juga tentang bimbingan akademik ya. Biasanya bimbingan akademik ini dilakukan bersamaan dengan FRS ya. FRS itu 1 kali di dalam 1 semester, tetapi bimbingan akademik ini adalah 3 kali di dalam 1 semester ya. Fungsinya yaitu untuk melakukan konsultasi mata kuliah apa saja yang akan diambil pada semester tersebut. Misalkan semester 2, semester 4, semester 6. Dan perlu saudara ketahui, FRS ini berdasarkan semester genap atau ganjil. Bila mana saudara misalkan ada di semester 4, saudara itu akan melihat IPS-nya adalah semester 2 ya. Kemudian kalau saudara semester 6, berarti saudara semester 4 akan dilihat IPS-nya. Itu juga di semester ganjil ya. Bila mana Anda di semester 3, saudara dosen wali akan melihat IPS-nya di semester 1. Dosen wali akan menandatangani buku bimbingan akademik ya, sebagai konsultasi ya. Bimbingan akademik ini dilaksanakan 3 kali dalam semester, dalam 1 semester. Awal semester, pertengahan semester, dan akhir semester. Kemudian akan saya sebutkan adalah tabel evaluasi keberhasilan studi akhir semester. Yang pertama, IP semester yang diperoleh ya, misalkan 3 atau lebih dari 3, saudara mendapat beban studi atau mengontrak mata kuliah 22 SKS sampai 24 SKS. Kemudian IPS 2,75 sampai 2,99. Beban studi saudara adalah 19 sampai 21 SKS. Kemudian IPS 2,00 sampai 2,74, itu beban studi saudara adalah 16 sampai 18 SKS. Sedangkan 1,50 sampai 1,99 adalah 12 sampai 15 SKS. Atau lebih kecil dari 1,50 adalah 12 SKS. Jadi cepat atau tidaknya saudara menyelesaikan studi itu tergantung dari masing-masing IPS setiap semesternya. Kalau IPS-nya saudara besar, maka 3
tidak menutup kemungkinan saudara itu bisa mengambil ke semester atas. Misalkan Anda ada di semester 3, saudara bisa mengambil ke semester 5 ya. Itu bisa mempercepat perkuliahan ya. Di sini akan saya juga bahas tentang cuti akademik ya. Cuti akademik ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan rentan waktu tidak berturut-turut ya. Misal saudara akan cuti di semester 3, semester 4 saudara harus masuk, dan semester 5 saudara bisa cuti lagi. Jadi tidak berturut-turut, satu misalkan 3, 4, 5 tidak bisa ya. Dan juga bagi yang akan melakukan cuti ya, yang pertama saudara mengajukan cuti akademik yang pertama ke prodi, kemudian disetujui oleh wakil dekan 1, dan nanti FRS-nya masuk ke bagian akademik ya. Nanti bila mana Anda FRS, status Anda akan diberlakukan adalah cuti ya. Kemudian akan saya sebagai informasi tambahan ya, di dalam nanti Anda akan ketemu dengan namanya UTS dan UAS ya. UAS ini ada syaratnya. Yang pertama adalah 70% kehadiran. Bila Anda kurang dari 70%, maaf saja saudara tidak akan melaksanakan ujian akhir semester ya. Biasanya ujian ini di dua tahapan. Yang pertama UTS itu adalah pertengahan perkuliahan, pertengahan semester, biasanya setelah 6 atau 7 kali pertemuan itu ada UTS. Kemudian untuk UAS adalah sebagai 14 kali pertemuan. Anda harus memakai kemeja putih dan celana hitam ya, dari bahan kain, bukan jin ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.